Baik, selamat siang semuanya, Ibu Yusri dan teman-teman. Di sini saya akan menampilkan, hasil dari PowerPoint kami, hasil diskusi dari kami mengenai, implementasi teknologi dan sistem informasi dalam perusahaan. Nah, di sini yang kami ambil adalah, perusahaan Alfamart dan kita mengaitkan dengan, omnichannel yang ada di Alfamart serta pengimplementasiannya dalam, teknologi dan sistem informasi. Next. Baik, sebelum kami ke slide selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ragida Skandani dengan NIM 2024-836 dan rekan saya. Saya Salwa Maulina Zafarani dengan NIM 2024-829. Saya Wilson Wijaya dengan NIM 2024-830. Saya Salma Askat Salsabil dengan NIM 2024-831. Bisa di next slide. Nah, di sini adalah learning objective yang bakal kita bahas, ada sekitar 3.7 dari pembahasan yang akan kita bahas. Nah, di sini ada mengenai Alfamart dan Alphagift, implementasi seperti apa, type of consumer, electronic payment mechanism, manfaat dan tantangan implementasi, keamanan data, serta ethical issue yang ada di Alfamart. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan perihal Alfamart dan Alphagift. Nah, jadi pada awalnya Alfamart itu merupakan toko retail. Nah, di mana tuh di sini tuh Alfamart itu merupakan toko yang menyediakan barang sehari-hari. Di sini kayak mulai dari makanan, minuman, peralatan rumah tangga, serta hal-hal sedetail apapun. Nah, namun di sini tuh juga Alfamart ini tuh memiliki inovasi baru, yaitu tuh mereka membuka peluang baru pada awal tuh tahun 2015. Nah, tetapi mereka tuh membuka Alphagift. Nah, Alphagift ini kemudian berkembang di tahun 2019 karena mereka tuh mau berinovasi baru. Dengan adanya Alphagift ini, maka Alfamart itu tuh bisa bersaing dengan yang lain karena di sini memiliki keunggulan, yaitu kita bisa berbelanja tanpa harus datang ke toko online-nya. Bisa di next. Nah, di sini ada merupakan 5 strategi yang paling ditekankan dalam Alfamart, yaitu di sini adalah strateginya omnichannels. Nah, jadi aku mau menjelaskan dari sisi omnichannels itu seperti apa. Nah, jadi omnichannels itu merupakan penggabungan antara toko fisik maupun toko non fisik. Nah, di sini juga menyediakan berupa layanan dan pengintegrasian dari si konsumen tersebut. Nah, di sini juga omnichannel itu kan di penjelasannya tuh kayak menggabungkan semua aspek dalam saluran ataupun channel. Nah, di sini ada aplikasi, toko fisik, poin katalog dan kurir dan lain-lainnya. Yang kedua tuh mengenai langkah utama adalah fokusnya itu pada pengalaman dengan mengumpulkan data perilaku belanja. Nah, nanti kita akan berhubungan dengan point of sale, di mana nanti data karyawan dan data dari customer juga dapat terintegrasi oleh Alfamart. Jadinya akan menentukan bagaimana behavior dari Alfamart tersebut. Selanjutnya adalah mengenai data yang digunakan untuk memberi promo dan rekomendasi. Nah, jadi ntar ketika kita akan membuka aplikasi Alphagift ini, kita tuh dapat melihat kayak kustomisasi dari perilaku konsumen. Jadi ntar dia bakalan terpersonalisasi bagaimana kebiasaan kita itu akan mempengaruhi diskon pembelian yang bakal terjadi. Nah, selanjutnya adalah konsumen dapat berbelanja bebas di toko fisik maupun non fisik. Nah, jadi walaupun kita berbeda nanti antara fisik dan non fisik, pasti nanti bakalan merasakan pengalaman atau experience yang sama. Karena adanya sebuah penyetaraan. Selain itu yang kelima adalah teknologi dipakai untuk mempercepat layanan, yaitu ada stok yang akurat, rekomendasi produk yang tepat, serta proses transaksi yang cepat. Jadi next. Nah, di sini merupakan adanya integrasi online atau offline. Di sini juga akan disebut juga dengan connected retail. Nah, jadi merupakan toko retail yang memang terintegrasi dan menyediakan fitur dalam 2 hal atau 2 channel. Nah, di sini pertama adalah Alphagift ini menghubungkan belanja digital dengan toko fisik. Nah, yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya di sini Alfamart ini berinovasi untuk membuka toko retailnya. Awalnya
tuh pada tahun 2015 sebagai AlphaGift, lalu diperbaharui di 2019 menjadi AlphaGift yang memang 4.0 yang dimana tuh lebih diperbaharui tujuannya tuh untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut. Nah, yang kedua adalah mengenai poin AlphaGift itu dikumpulkan dan digunakan di kedua channels. Nah, jadi nanti bagi orang-orang yang memang tuh dia tuh punya members. Nah, jadi ada kartu member yang nanti tuh bakalan terpersonalisasi dan dihubungkan atau diintegrasikan. Jadi nanti poin AlphaGift-nya itu dikumpulkan dan nanti tuh di sini tuh juga bisa digunakan secara offline maupun online. Selanjutnya adalah dengan sistem poin peningkatan loyalitas pelanggan. Nah, dengan adanya poin tadi maka tuh kan banyak banget personalisasi promo yang bakal ditawarkan dari Alfamart itu kepada customer. Dengan hal itu akan meningkatkan loyalitas customer. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu integrasi ini tuh memperluas jangkauan pasar karena seluruh data transaksi tersimpan dalam satu sistem. Nah, jadi Alfamart ini memiliki database yang memang diterapkan dari sistem informasi teknologi dan informasi bahwasanya database ini tuh kan datanya sangat besar. Di sini tuh mencangkup keseluruhan. Ada juga dalam data transaksional. Nah, maka dari ini AlphaGift ini dan Alfamart ini sama-sama memiliki integrasi dalam satu pusat, yaitu dia nanti bakal mengetahui bagaimana kebiasaan customer. Boleh di next? Nah, selanjutnya di ini akan membahas mengenai point of sales atau POS. Nah, jadi di sini kan adanya pengintegrasian. Jadi POS Alfamart itu adalah sistem kasir yang modern terhubung langsung ke database pusat. Nah, penjelasan yang mau aku jelaskan adalah di sini tuh POS atau point of sales itu di sini tuh ketika kita membayar. Nah, kita biasanya memakai barcode sekarang ya. Kalau misalnya kita mau membayar memakai QRIS. Nah, dengan hal ini maka tuh itu bakal tersimpan gitu loh transaksinya, riwayat-riwayatnya. Nah, makanya di sini tuh fungsi dari POS atau point of sales itu tuh akan terintegrasi dengan teknologi dan sistem informasi karena hal itu. Pertama itu mencetak struk otomatis dengan cepat. Nah, maka dengan kita udah melakukan payment gitu atau transaksi, nah maka bakalan adanya pencetakan otomatis struk yang cepat. Nah, yang kedua adalah mencatat barang masuk dan keluar secara real time. Yang ketiga, merekam transaksi pelanggan secara akurat. Dan yang keempat adalah POS itu membuat proses transaksi itu lebih cepat, lebih rapi, dan meminimalisir kesalahan. Dan pastinya pokoknya kesimpulan dari POS ini tuh mereka tuh digunakan pada saat transaksi. Agar data itu dapat disimpan dan kemudian tuh dapat diolah kembali oleh pihak Alfamart. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita membahas mengenai click and mortars. Nah, jadi tuh klik itu berarti tandanya itu kita tuh secara langsung ya, bisa secara langsung ataupun secara digital. Nah, jadi nanti ada hubungannya yang bakal dijelaskan di next slide mengenai apa perbedaan dari click and mortars serta dari omnichannels. Nah, pertama kita akan membahas mengenai click and mortars sendiri. Nah, jadi click and mortars itu kan kayak kombinasi antara toko fisik dan platform digital. Jadi mereka tuh cangkupannya tuh memang luas, tetapi lebih luasnya itu adalah omnichannels. Nah, selanjutnya Alfamart itu menggunakan konsep ini, yaitu toko fisik ditambah dengan AlphaGift yang saling terhubung. Jadi yang tadi sudah dijelaskan juga bahwasanya adanya penghubungan antara kedua toko tersebut menjadi satu. Nah, ketiga itu adalah dengan katalog digital. Jadi kan kalau misalnya kita akan membuka sebuah AlphaGift lewat website ataupun online, itu bakalan adanya penawaran-penawaran khusus dari katalog-katalog tersebut. Nah, itu menampilkan bagaimana produk mereka itu bakal ditawarkan. Selanjutnya adalah dengan fitur tracking pesanan memberi informasi. Jadi kalau misalnya kita nanti akan membeli sebuah produk di AlphaGift, itu kan nanti bakalan adanya fitur tracking. Jadi kayak bagaimana pengantaran pesanan dari pihak Alfamart ke rumah kita gitu. Selanjutnya poin yang kelima adalah pesanan itu diproses dari toko tersebut agar lebih cepat dan lebih efisien. Nah, bisa di next slide.
Nah, ini kita bicara mengenai personalisasi promo. Jadi, bagaimana promosi itu tuh, bakal ditransaksikan atau bakal ditransferkan tuh seperti apa ya mekanismenya. Nah, pertama adalah promo Alpha Gift itu berbeda untuk setiap pelanggan. Nah, jadi karena kan pelanggan ini memiliki behavior atau perilaku yang berbeda. Kadang ada, yang memang tuh dia tuh lebih ke, suka jualan suka tuh kayak sukanya membeli ini membeli ini. Nah, dengan adanya kedua hal tersebut yang berbeda, maka yang ditawarkan juga berbeda. Yang kedua adalah sistem mengenali pola belanja, yaitu di sini tuh juga, dengan kita sering, membelanjakan hal tersebut, maka terbentuklah algoritma-algoritma khusus gitu ya. Nah, nantinya bakalan, kita tuh dapat promo tapi dalam hal yang kita tuh sering beli, gitu. Yang ketiga adalah penawaran sesuai dengan lokasi. Nah, jadi, ini juga, berpengaruh karena kan kalau misalnya kita, mau ke gerai Alfamart, tetapi di lain lokasi, nah itu kan pasti kan, promonya pasti bakal beda-beda ya. Jadi ada yang misalnya di Alfamart di gerai, A dan dengan lokasi A, itu kayak misalnya banyaknya itu adalah, promosinya pada bidang makanan. Nah, tapi kalau kita ke gerai yang B, itu tuh, lebih banyaknya tuh kayak promosinya itu misalnya dalam peralatan rumah tangga. Nah, itu merupakan contoh, dari kalau kita beda lokasi itu pasti beda promo. Selanjutnya adalah, poin tuh dihitung otomatis dari setiap transaksi dan, dapat ditukar menjadi diskon atau voucher. Nah, terus yang kelima adalah semua data tersimpan di database, terpusat sehingga pengalaman offline dan online itu dapat menyatu. Jadi next slide. Nah, pada saat ini kita akan menjelaskan mengenai click and mortars versus omnichannel. Jadi di sini ada perbedaan antara click and mortars dan omnichannels. Nah, pertama, di sini tuh kan kalau misalnya kita membahas mengenai click and mortars itu, dia tuh ada penggabungan antara toko fisik dan toko online, tetapi belum tentu terintegrasi secara penuh. Nah, namun kalau misalnya kita bicara mengenai omnichannels itu tuh, mereka tuh memang menggabungkan, tetapi secara penuh. Nah, makanya untuk data-datanya itu bakalan terintegrasi menjadi satu. Nah, di sini adalah semua omnichannels adalah click and mortars, tapi sebaliknya, click and mortars itu belum berarti, mengenai omnichannel. Dan di sini juga ada Alfamart ini sudah, termasuk dengan omnichannels karena tuh mereka tuh menyediakan sebuah fitur-fitur penting. Jadi misalnya kayak kita tuh bisa belanja secara online dengan, Alfagim yang tadi sudah kita bahas. Kedua adalah, poin itu tuh berlaku juga di semua channel, baik, kalau misalnya kita belanja fisik ataupun belanja non fisik, itu pasti bakal berlaku untuk, poin-poin members dari si Alpha Gift ataupun members. Ketiga adalah, poin, semua datanya itu tuh, bakal tersimpan dalam satu database. Jadi, ntar Alfamart ini memiliki database yang besar yang, fungsinya itu untuk menggabungkan semua data konsumen. Nah, yang keempat adalah promonya itu dapat dipersonalisasikan, lewat riwayat belanja online dan offline. Jadi next. Oke, selanjutnya di bagian ini kita akan membahas tentang implementasi teknologi sistem informasi di Alfamart. Jadi kita membahas bagaimana Alfamart itu mengintegrasikan berbagai teknologi dan sistem seperti CRM. Contohnya seperti analitik, inventory, logistik, dan sistem pembayaran. Nah, semua teknologi ini itu bisa mendukung strategi omnichannel supaya pengalaman belanja konsumen itu lebih mudah dan efisien. Next. Nah, di sini kita membahas CRM Alfamart. Nah, CRM itu membantu Alfamart mengenali kebiasaan pelanggan dan memberi layanan yang lebih tepat dan personal, sehingga hubungan Alfamart dengan pelanggan itu bisa terjaga lebih lama. Next. Oke, yang pertama di sini ada CRM sebagai otak omnichannel. Maksudnya adalah seluruh data dari toko fisik maupun toko online itu dikumpulkan di dalam satu database. Kemudian CRM itu menjadi pusat yang terintegrasi. Contohnya yang pertama itu ada pelanggan. Ketika pelanggan belanja di toko fisik, maka datanya itu akan masuk ke POS. Selanjutnya itu otomatis tersimpan di CRM. Kemudian akan muncul juga datanya di aplikasi Alphagift. Lalu yang kedua itu ada pelanggan menghubungi WhatsApp Customer Service. Kemudian petugas itu bisa langsung melihat riwayat belanja si
si pelanggan yang ada di CRM. Lalu yang ketiga itu ada transaksi online di AlphaGift yang juga otomatis tersimpan di CRM. Nah, pokoknya intinya dari sini itu CRM jadi pusat data pelanggan yang menyambungkan transaksi offline dan online. Datanya itu masuk hingga tersimpan rapi di suatu sistem. Contohnya, sistem ini terintegrasi dengan membutuhkan teknologi seperti cloud CRM ataupun middleware. Next. Yang kedua itu ada CRM untuk pengumpulan data konsumen. Jadi saat membuat akun Alfamart atau AlphaGift, pelanggan itu diminta nomor handphone sebagai identitas si pelanggan sehingga Alpha itu bisa memberikan promo yang sesuai dengan apa yang biasa dibeli oleh pelanggan. Next. Yang ketiga itu ada CRM untuk personalisasi promo. Jadi data yang dikumpulkan melalui CRM itu dianalisis menggunakan tools seperti analitik konsumen, machine learning, dan data mining. Nah, tujuannya itu untuk melihat produk favorit pelanggan itu apa, terus barang yang sering dibeli, kemudian kebiasaan belanja konsumen, dan juga segmen pelanggan berdasarkan lokasi dan preferensi. Nah, hasilnya itu bisa berupa promo personal, pengiriman brosur digital, notifikasi WhatsApp, ataupun paket bundling sesuai kebutuhan segmen tersebut. Nah, data pelanggan yang dianalisis itu nantinya akan bisa digunakan Alfamart memberikan promo yang lebih personal dan relevan. Misalnya promonya itu produk yang sering dibeli. Next. Yang keempat itu ada CRM untuk loyalty program. Jadi program poin AlphaGift ini tersinkron di semua kanal. Walaupun customer itu belanja di offline maupun online, nah poinnya itu akan tetap sinkron dan saling terintegrasi. Kemudian yang kelima itu ada CRM dalam after sales. Nah, CRM ini juga menyimpan rating komplain dan juga review dari pelanggan. Jadi kalau misalkan ada masalah, Alpha itu bisa langsung menindaklanjuti menggunakan dan digunakan untuk evaluasi layanan mereka. Next. Yang keenam itu CRM untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, data dari CRM itu membantu Alfamart memutuskan stok, kemudian juga menentukan promo dan memahami tren pembelian di tiap lokasi supaya kebutuhan bisnisnya itu lebih tepat. Next. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai platform analitik dan personalisasi. Platform analitik merupakan komponen penting memproses data besar dari Alfamart dan AlphaGift. Nah, analitik ini digunakan untuk memahami customer journey. Maksudnya adalah Alfamart ini bisa memahami perjalanan dari pelanggan. Contohnya Alfamart ini memberikan notifikasi otomatis atau email promo sesuai sampai ke rekomendasi produk yang dapat dibeli oleh pelanggan. Kemudian yang kedua itu ada prediksi permintaan. Nah, analitik ini dipakai untuk membuat prediksi tren permintaan seperti produk musiman ataupun barang yang memang lagi naik peminatnya. Next. Oke, yang ketiga itu ada optimalisasi stok atau inventory optimization. Jadi di sini data dari toko dan AlphaGift itu dipakai untuk memastikan kalau stoknya itu selalu pas, nggak kehabisan, tapi juga stoknya tuh nggak kebanyakan. Kemudian yang keempat itu ada optimalisasi pengiriman. Nah, di sini analitik juga membantu menentukan toko mana nih yang paling cepat untuk mengirimkan pesanan pelanggan supaya dapat diantar dengan lebih efisien. Next. Kemudian di sini ada sistem manajemen inventory terintegrasi. Nah, manajemen inventory terintegrasi itu sistem yang memastikan kalau stok offline dan stok online-nya itu selalu sinkron. Yang pertama ada sinkronisasi stok real time. Jadi setiap transaksi dari POS itu langsung terupdate secara real time. Jadi aplikasi AlphaGift ini cuma menampilkan barang yang benar-benar tersedia di gudang. Kemudian kedua itu ada replenishment automation. Nah,
Di sini maksudnya adalah sistem otomatis pesan ulang barang kalau memang stoknya itu sudah mendekati batas minimal. Next. Yang ketiga itu didukung ERP dan teknologi jaringan ERP yang menghubungkan. Maksudnya adalah ERP itu menghubungkan semua aktivitas mulai dari gudang, logistik, pembelian sampai toko. Jadi alur barangnya itu lebih efisien dan terkontrol. Next. Nah, di sini ada sistem logistik dan distribusi. Jadi, Alfamart itu menggunakan mode pengantaran lokal yang mana pesanan itu dikirim dari toko terdekat, bukan dari gudang terbesar. Yang pertama itu ada Store as Mini Hub. Jadi, gerai Alfamart itu dia juga berfungsi sebagai pengiriman toko yang lebih dekat, yang dicari toko yang lebih dekat untuk pengiriman yang orderan dari Alphagift. Kemudian yang kedua itu ada sistem informasi logistik. Maksudnya adalah ketika pesanan masuk, jadi SIL ini yang memiliki toko terdekat langsung kirim ke kurirnya dan memberikan rute yang terbaik agar pesanan tersebut bisa sampai tepat waktu. Kemudian ketiga itu ada fitur logistik yang berbasis teknologi. Nah, logistik Alfamart ini didukung fitur seperti optimasi rute, pelacakan real time, dan juga alokasi kurir otomatis dan konfirmasi pengiriman. Next. Oke, di sini ada sistem pembayaran yang terintegrasi. Jadi Alfamart itu tidak hanya tempat belanja, tapi juga pusat layanan keuangan mikro, di mana sistem pembayaran terintegrasi menghubungkan antara POS di seluruh gerai, server pusat, bank, e-wallet, dan juga pelayanan pembayaran lainnya. Next. Yang pertama di sini ada fitur pembayaran. Jadi Alfamart itu mendukung pembayaran tunai, kartu debit ataupun kredit hingga e-wallet dan kris. Jadi semua transaksi itu otomatis masuk ke sistem CRM. Next. Nah, di sini yang kedua itu ada keuntungan SPT bagi Alfamart. Dia itu sistem pembayaran yang terpusat yang membuat transaksi itu lebih cepat dan layanannya itu lebih lengkap, sehingga data finansial itu lebih mudah untuk dianalisis untuk kebutuhan bisnis Alfa. Next. Type of consumer Alfamart sebagai B2C. Nah, di sini Alfamart tuh merupakan contoh nyata dari model business to consumer atau B2C. Yaitu karena Alfamart menjual produk kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen akhir. Lalu fokus utama Alfamart yaitu adalah melayani pembeli individu yang membutuhkan barang untuk keperluan rumah tangga, seperti makanan, minuman, dan produk perawatan diri. Lalu meskipun Alfamart juga terlibat dalam hubungan B2B dengan pemasok dan mitra waralaba, inti bisnisnya tetaplah B2C, di mana transaksi terjadi langsung antara toko dan konsumen. Dan kepercayaan menjadi fondasi utama dalam hubungan ini, karena tidak ada perantara antara Alfamart dan pelanggannya. Lalu selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan B2C Alfamart. Nah, di sini keberhasilan Alfamart itu tidak datang begitu saja. Di sini ada 5 faktor utama yang mendorong daya tarik dan loyalitas pelanggan. Nah, yang pertama itu ada lokasi toko strategis. Nah, Alfamart itu menempatkan gerainya di lokasi-lokasi yang mudah diakses, seperti di pemukiman padat, dekat kantor, lalu sekolah, dan ataupun pusat keramaian. Nah, lalu strategi ini tuh memenuhi prinsip kenyamanan dan kemudahan akses, sehingga belanja menjadi bagian dari rutinitas harian konsumen. Lalu yang kedua itu ada variasi produk lengkap dan sesuai kebutuhan. Alfamart menyediakan beragam produk kebutuhan sehari-hari dalam satu atap, dan ketersediaan yang konsisten serta lengkap membangun kepercayaan pelanggan bahwa mereka bisa memenuhi semua kebutuhan belanja harian di sini. Nah, lalu ketiga itu ada harga kompetitif dan promo menarik. Nah, sebagai konsumen B2C, pelanggan Alfamart sangat sensitif terhadap harga.
Nah, Alfamart merespon dengan diskon paket hemat dan program loyalitas seperti Alfamart Member, nah, yang mendorong pembelian berulang. Nah, lalu yang keempat itu ada penggunaan teknologi dan layanan digital. Nah, aplikasi AlphaGift memungkinkan pelanggan melihat katalog, mengumpulkan poin, dan bahkan berbelanja secara online. Serta pendekatan omnichannel ini memadukan pengalaman offline dan online dan memberikan fleksibilitas kepada konsumen. Nah, lalu yang kelima itu ada reputasi dan kepercayaan konsumen. Nah, Alfamart telah membangun brand yang dikenal stabil dan terpercaya di mata masyarakat, serta jaringan toko yang luas dan kualitas produk yang terjaga memperkuat rasa aman dan loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya itu ada karakteristik model B2C dan keterkaitannya dengan Alfamart. Nah, di sini model B2C Alfamart tuh memiliki karakteristik khusus dan Alfamart mengadopsinya dengan sangat baik. Yang pertama itu ada terbuka untuk umum. Nah, produk dan layanan Alfamart dapat diakses oleh semua kalangan tanpa syarat khusus, serta informasi mengenai produk, harga, dan promo disebarkan secara terbuka melalui berbagai channel. Nah, lalu yang kedua itu ada transaksi yang sederhana. Nah, proses pembelian di Alfamart itu dirancang agar cepat, mudah, dan juga tanpa kerumitan. Nah, sistem kasir yang efisien memungkinkan transaksi selesai dalam hitungan menit, sesuai dengan kebutuhan konsumen modern yang serba cepat. Nah, lalu yang ketiga itu ada on demand atau sesuai permintaan. Nah, Alfamart tuh hadir sebagai solusi tepat waktu untuk kebutuhan spontan konsumen. Dan baik melalui toko fisik maupun platform digital, Alfamart memastikan produk tersedia kapanpun dibutuhkan. Lalu yang keempat itu ada persaingan yang sangat tinggi. Nah, Alfamart beroperasi di pasar retail yang sangat kompetitif, menghadapi pesaing seperti Indomaret, Lawson, dan juga Alfamidi. Dan persaingan ini tuh mendorong Alfamart untuk terus berinovasi dalam layanan promosi dan pengalaman berbelanja agar tetap relevan di hati konsumen. Oke, selanjutnya itu ada electronic payment mechanism. Sistem pembayaran di Alfamart itu udah berkembang, bukan hanya uang tunai, melainkan berbagai metode digital. Contohnya itu seperti kris, debit card, dan lain-lain. Tujuan dibuatnya banyak metode pembayaran itu untuk memberikan pilihan pembayaran yang lebih praktis, fleksibel untuk pelanggan. Setiap metode pembayaran tetap terhubung dengan sistem POS dan ekosistem omnichannel. Nah, jadi walaupun kita Alfamart itu udah ada banyak sistem opsi pembayaran, mereka tetap masih menggunakan teknologi sehingga itu semua transaksi tercatat dan dapat mendukung personalisasi layanan. By the next. Oke, selanjutnya itu ada cash payment. Uang tunai itu sampai saat ini masih jadi metode pembayaran yang sering digunakan karena itu gampangnya kita itu kalau pakai uang tunai itu nggak usah terhubung dengan internet, nggak usah bawa handphone, hanya perlu uang tunainya saja. Nah, selanjutnya itu kenapa cash payment masih populer? Karena ini cocok untuk pelanggan yang ingin mengontrol pengeluaran atau misal terjadi jaringan yang tidak stabil, sehingga dengan uang tunai mereka itu bisa membayar walaupun jaringan mereka itu tidak stabil. Terus selanjutnya, semua transaksi uang tunai itu tetap masuk ke dalam sistem POS dan terkirim ke server pusat untuk pengelolaan stok dan laporan keuangan. Dan yang terakhir, jika pelanggan menunjukkan barcode atau member AlphaGift, transaksi tunai tetap masuk ke riwayat belanja dan menghasilkan poin. Nah, seperti yang tadi yang dijelaskan, poin ini juga itu bisa ditukar oleh member AlphaGift sehingga dengan sistem yang ini membuat pelanggan itu merasa lebih senang ya. Tentu karena walaupun pembayaran kita tunai, kita tetap dicatat jadi poin. Oke, by the next. Selanjutnya electronic card payment. Dalam sini konteksnya di kartu kredit dan kartu kredit. Pembayaran dengan kartu debit dan kartu kredit dapat dilakukan dengan mesin edisi. Mesin edisi itu mesin yang digunakan untuk mendeteksi kartu kita ya. Contohnya itu bisa dari mesin edisi BCA, Mandiri, dan lain-lain. Proses ini lebih cepat dan aman, mengurangi kesalahan kasir serta memudahkan pelanggan yang tidak membawa uang tunai. Sistem POS Alfamart terhubung dengan jaringan perbankan sehingga
transaksi kartu berlangsung dengan lebih lancar. Jika pelanggan itu menjadi member AlphaGift, transaksi kartu ini juga dapat dikaitkan dengan profil loyalitas di aplikasi AlphaGift. Dan selanjutnya, data transaksi kartu ini membantu Alfamart untuk mempersonalisasi promo dan rekomendasi produk. By the next. Selanjutnya itu digital payment, yaitu contohnya di sini e-wallet dan Kris. Dengan kemajuan teknologi, kita sekarang sudah di era di mana kita punya e-wallet sendiri dan Kris. Nah, Alfamart itu mendukung e-wallet seperti OVO, Dana, GoPay, Shopee, dan pembayaran Kris. Nah, ini tentu memudahkan ya, karena sekarang kita itu udah di era di mana kita itu cashless, jadi jarang bawa cash dan walaupun kartu-kartu gitu. Jadi kita cuma bawa handphone, nah tapi kita tetap bisa bayar di Alfamart. Dengan cara itu pelanggan cukup memindai QR untuk menyelesaikan transaksi dengan cepat dan tanpa kontak fisik. Selanjutnya, pembayaran digital sering menawarkan promo atau cashback sehingga sangat diminati pengguna. Contohnya itu banyak. Misal dari e-wallet tertentu memberikan potongan harga terhadap suatu barang dengan minimal transaksi tertentu terhadap suatu barang di Alfamart. Selanjutnya itu transaksi Kris masih tetap terhubung dengan platform pembayaran digital dan tercatat di sistem POS. Selanjutnya, data digital in real time dan mudah diakses untuk pembuatan promo, cashback, maupun rekomendasi AlphaGift. Dan yang terakhir, pembayaran digital memperkuat integrasi antara toko fisik dan sistem pusat dalam konsep omnichannel. By the next. Selanjutnya itu ada online payment melalui AlphaGift. Nah, di sini itu di aplikasi AlphaGift itu sudah menyediakan banyak metode pembayarannya. Contoh di sini ada e-wallet, virtual account bank, online debit card, saldo digital aplikasi. Nah, proses pembayaran dapat dilakukan. Jadi kita itu nggak perlu ke toko, tapi kita tetap bisa ambil barang kita itu di gerai terdekat atau kita bisa langsung menggunakan jasa antar dari Alfamart ya. Terus selanjutnya itu semua transaksi online tetap terhubung dengan stok toko terdekat dan sistem logistik yang sama dengan toko offline. Jadi ini tetap setiap ada barang yang kita beli di sistem Alfamart itu tetap tercatat sebagai barang keluar maupun metode offline maupun online. Terus itu ada riwayat belanja, poin, dan notifikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi. Ini adalah bentuk omnichannel paling jelas, karena pelanggan itu bisa berpindah dari online ke offline dengan pengalaman yang tetap nyatu, atau kita katakan itu pengalaman berbelanja di AlphaGift itu seamless ya. Jadi kita itu sebagai pelanggan dimudahkan dengan sistem ini. Mau kita mau bayarnya offline nanti atau bayarnya online. Jadi kita itu tetap ibaratnya Alfamart ini menyediakan fasilitas yang sudah cukup buat pelanggan. By the next. Nah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya mengenai manfaat dan tantangan implementasi omnichannel di Alfamart. Bagi next. Nah, di sini tuh ada manfaat-manfaat secara garis besar, yaitu pertama adalah peningkatan basis pelanggan. Nah, jadi nih nanti semuanya tuh bakal ada tujuan akhirnya, yaitu adalah menjangkau jangkauan pasar secara luas. Nah, jadi nanti bakal adanya batas online yang memang tuh udah nggak terbatas lagi, karena di sini sudah menghubungkan fitur-fitur yang tadinya offline doang, tapi sekarang jadi online. Nah, ini juga akan meningkatkan dalam pengalaman dari belanja yang lebih fleksibel juga. Nah, kita membahas yang pertama, yaitu mengenai penggabungan toko fisik, kanal digital. Nah, jadi tuh dia dengan penggabungan toko fisik ini tuh kayak memungkinkan gitu Alfamart untuk menjangkau pelanggan tokonya itu langsung dengan pengguna e-commerce-nya. Nah, yang kedua tuh mengenai pelanggan yang biasanya tuh berbelanja ke toko kini punya opsi tambahan ketika sibuk. Jadi kalau misalnya kita sibuk lagi nggak memungkinkan untuk pergi ke Alfamart atau toko fisik, kita kan bisa memakai AlphaGift gitu. Jadi kayak lebih praktis dan lebih efisiensi waktu gitu. Yang ketiga adalah dengan penggunaan online. Itu tuh tertarik karena stok dan aplikasi terhubung toko terdekat dan sehingga lebih cepat dalam dibandingkan dari ke gudang besar. Yang keempat adalah dengan sistem informasi, yaitu menghubungkan stok toko, kasir, habis itu aplikasi secara real time.
Jadi semua yang digunakan tuh secara real time ya, dari mulai payment-nya juga, terus dari mulai bagaimana sistem informasinya yang dihubungkan tuh secara real time. Dan yang kelima adalah data transaksi, yaitu maupun offline maupun online ini itu dipakai untuk membuat promo secara personal. Tadi sudah dibahas dengan kita dan teman-teman bahwasanya itu bakalan sesuai dengan personalisasi dengan behavior atau algoritma yang sering digunakan itu seperti apa. Dan yang keenam adalah hasil akhirnya itu tadi yaitu akan menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Jadi kayak tanpa adanya kayak batas-batas yang memang dulu kan bener-bener beda banget. Nah, sekarang tuh kayak lebih blur gitu loh batasnya karena di sini menyediakan fitur yang sama dan pengalaman atau experience yang sama. Bisa di next? Oke, jadi di sini kedua adalah manfaatnya adalah dengan loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Nah, pastinya dengan hal ini nih, dengan yang sudah kita bahas tadi dari mulai ada poin-poin tertentu, terus kayak bagaimana kita men-treat customer tuh secara baik, itu tuh pasti kan bakalan meningkatkan loyalitas mereka untuk berbelanja di Alfamart ini. Nah, yang pertama adalah dengan program poin yang tadi sudah dibahas serta reward. Nah, karena tuh nanti bakalan kita dapat promo, dapat diskon, makanya tuh customer tuh bisa balik-balik lagi nih ke sini gitu. Yang kedua adalah dengan personalisasi di aplikasi, yaitu di sini tuh juga masih dengan berhubungan dengan poin yang tadi. Dan yang ketiga adalah integrasi inventory dan logistik, yaitu membuat alur stok dan yang efisien. Jadi dengan kita tuh bisa mengecek gitu kayak inventory-inventory yang ada di gudang tuh seperti apa, serta kayak membuat alur stoknya itu lebih efisien lagi. Dan yang keempat adalah dengan sistem informasi, itu menjadi dasar utama, yaitu dengan CRM yang tadi sudah dibahas sama teman kita juga, bahwasanya tuh kita tuh bakal terintegrasi dalam satu database besar. Di sini juga terdapat ada CRM, database yang besar, dan sistem inventory juga yang bakal terkontrol dan bekerja secara real time. Dan yang kelima adalah dengan kesimpulannya itu merupakan omnichannel ini jadi itu meningkatkan loyalitas sekaligus efisiensi operasional Alfamart. Bisa di next. Nah, yang ketiga adalah dengan manfaat dari implementasinya adalah pertama, itu pelanggan itu dapat kayak memiliki pengalaman yang konsisten gitu. Jadi penjelasan dari hal tersebut itu yang pertama adalah pelanggan dapat berpindah dari aplikasi ke toko fisik tanpa kehilangan poinnya. Jadi kita nggak perlu takut atau worry kalau misalnya kalau misalnya poin yang berlaku di toko fisik itu nggak berlaku di toko online, karena di sini tuh kayak bakalan sama dan nggak bakal berubah sedikit pun kecuali kalau misalnya kita gunakan. Kedua adalah sistem informasi itu menghubungkan seluruh kanal sehingga data pelanggan tetap sama di semua platform. Dan yang ketiga adalah pelanggan itu merasa lebih nyaman karena tidak perlu mengulang proses atau mengoreksi utang dana. Dan di sini juga ada yang keempat itu adalah perusahaan ini mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi tentang perilaku pelanggan untuk membuat promo yang lebih tepat sasaran. Bisa di next. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai manfaat-manfaat dari Alfamart ini, dari omnichannel ini, nah lalu kita pasti memiliki tantangan-tantangan yang memang kontradiktif terhadap Alfamart. Nah, yang pertama itu kita membahas mengenai bahwasanya dengan pembuatan platform tersebut atau aplikasi tersebut itu kan pasti memiliki biaya yang tinggi. Nah, ini bisa kita hubungkan dengan poin yang pertama, yaitu mengenai investasi teknologi yang besar. Nah, jadi kan di sini adanya transfer teknologi yang besar ya. Jadi di sini membangun sistem seperti contohnya itu CRM, inventory dan logistik serta basis data secara real time. Nah, itu semua kan pasti kan membutuhkan investasi atau dana yang lebih besar kan, karena memang kalau misalnya semakin banyak orangnya juga semakin banyak orangnya tuh semakin banyak data yang harus ditampung. Nah, makanya itu lebih mahal gitu. Terus yang kedua adalah perlunya server lain kayak yang lebih kuat. Jadi kayak misalnya tuh di sini tuh ada aplikasinya tuh yang bikin stabil. Jadi kalau misalnya kita di samping kita membuat, nah di sampingnya lagi tuh kita juga harus gimana itu maintenance terhadap server tersebut.
Nah, yang ketiga itu adalah investasi mencangkup perangkat keras. Nah, software-nya itu juga memerlukan maintenance. Nah, misalnya tuh kalau kita nih ada kasir, terus kayak misalnya kayak peralatan-peralatan Alfamart, nah itu kan pasti kan butuh maintenance juga kan. Misalnya kayak perlukah nanti kayak setiap beberapa tahun tuh bakalan diganti karena kan pastinya kan akan mengalami depresiasi. Nah, selanjutnya adalah dengan integrasi data. Nah, di sini merupakan proses penyatuan nih antara toko fisik dengan toko online. Dan di mana di sini tuh adanya perbedaan alur dalam pencatatannya tersebut. Dan yang kedua adalah tantangannya tuh stok di aplikasi ini harus selalu sama nih, nggak boleh berubah. Nah, makanya nanti antara toko fisik dengan toko online itu harus memiliki stok persediaan yang sama. Jadi biar tidak rancu atau tidak menimbulkan bias. Nah, yang ketiga adalah dengan dibutuhkan database terpusat, yaitu habis itu ada API dan di sini juga ada middleware serta sinkronisasi real time agar seluruh data lebih konsisten. Bisa di next. Nah, yang ketiga itu adalah tantangan mengenai sumber daya manusia. Nah, pastinya kalau misalnya kita membahas mengenai sumber daya manusia itu kayak ini tuh lebih rancu karena tuh lebih melibatkan orang ya. Jadi di sini tuh kan karyawan ini perlu dilatih nih secara khusus nih bagaimana kalau perintegrasian nih perubahan itu seperti apa dan cara menggunakan mekanisme-mekanisme yang memang penting. Nah, di sini poin pertama membahas mengenai karyawan itu perlu dilatih menggunakan sistem baru yang sudah dibilang tadi seperti misalnya contohnya point of sale terbaru terus kayak sistem inventory maupun aplikasi secara operasional. Nah, yang kedua adalah dengan karyawan tuh mampu menangani pesanan online. Jadi kan di sini kan kita juga dengan misalnya AlphaGift nih, dengan cara packing-nya seperti apa, terus bagaimana cara dia hampir kalau barang dari kita pesan sampai dengan ke tangan konsumen itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah dengan perbedaan kemampuan digital. Nah, pasti kan setiap orang ini memiliki kemampuan atau penangkapan daya berpikir yang berbeda-beda. Ada yang memang dia kalau misalnya kita diajar sekali itu bisa langsung connect dan cepat dan ada juga orang yang enggak. Nah, maka dari itu kemampuan sumber daya manusia tetapi diukur dari bagaimana karyawan itu dapat beradaptasi dengan cepat atau tidak. Dan yang keempat adalah dengan kesuksesan sistem bergantung pada sumber daya manusia yang terlatih, bukan hanya teknologinya aja. Jadi percuma kalau misalnya kita tuh memiliki teknologi yang baik, tapi tidak dengan sumber daya manusia yang baik. Bisa di next? Nah, yang keempat adalah merupakan skala logistik. Jadi di sini tuh kayak mengelola pengiriman dari ribuan toko itu tuh sangat kompleks banget. Nah, makanya di sini Alfamart ini memiliki banyak gerai karena ditujukan agar semua itu dapat merasakan kayak dari pengaplikasiannya Alfamart itu sendiri. Nah, tantangan itu pertama tuh kayak ada optimalisasi rute agar pengiriman tuh cepat. Makanya tuh kita perlunya mengoptimalisasi rute tuh agar pengiriman tuh lebih cepat dan lebih hemat biaya juga. Nah, makanya tuh suka dipilih dari gerai-gerai atau toko-toko terdekat. Dan yang kedua itu adalah manajemen distribusi center atau DC itu untuk proses barang dengan cepat dan akurat. Dan yang ketiga adalah manajemen kurir dan armada yang membutuhkan pelacakan secara real time. Dan di sini juga teknologi yang diperlukan itu seperti apa? Seperti kayak pertama ada transformation management system. Jadi itu bagaimana kita memilih rute yang paling cepat, paling efisiensi dan menghemat waktu serta biaya. Jadi biar semua itu lebih efisiensi atau lebih menekan budget. Dan yang kedua adalah dengan WMS atau Warehouse Management System. Ini berhubungan dengan divisi pergudangan, yaitu untuk sebagai packing-packingan, terus kayak picking secara cepat dan akurat juga. Dan yang ketiga tuh GPS. Nah, ini kalau misalnya kita mau secara online atau secara pakai AlphaGift kan kita bisa ada fitur di GPS atau trackingnya ya. Jadi di sini tuh kayak merupakan untuk pemantauan kurir apakah itu di jalan apa belum. Kan itu pasti bakal ada notification-nya. Dan yang keempat adalah dengan sistem SCM, yaitu tuh kayak terpadu menjadi otak yang menyatukan seluruh operasi logistis agar lebih tetap efisien. Bisa di next? Selanjutnya saya akan membahas keamanan data. Kenapa sih Alfamart itu perlu menjaga keamanan datanya? Karena Alfamart itu mengelola volume data skalanya besar, terkait dari data pelanggan, transaksi, ataupun dari operasionalnya.
Dan keamanan sistem informasi ini juga menjadi fondasi sebagai kepercayaan dari pelanggannya dan juga keberlangsungan dari bisnisnya. Kalau misalnya emang adanya kebocoran data, ini tuh bisa menimbulkan kerugian dari finansial, terus juga bisa ada sanksi hukum dan bisa menurunkan reputasi. Oleh karena itu, Alfamart itu menggunakan teknologi untuk keamanan dari sistemnya. Nah, yang pertama dia itu menggunakan firewall generasi baru atau NGFW. Nah, ini adalah teknologi keamanan jaringan yang lebih canggih dibandingkan firewall tradisional. Jadi itu dia tuh bisa memfilter lalu lintas berdasarkan IP dan dia juga bisa memeriksa isi datanya yang melewati jaringan serta mengenali jenis aplikasi yang digunakan. Kalau misalnya di Alfamart berarti ini tuh digunakan untuk menjaga jaringan internal perusahaan termasuk koneksi antar toko dan server pusat. Nah, teknologi ini tuh memastikan hanya sistem dan perangkat yang resmi yang bisa terhubung. Jadi dia itu bisa melindungi data dari transaksinya, stok barangnya, ataupun informasi operasionalnya yang bisa dilindungi dari ancaman-ancaman cyber. Terus juga ada dari sistem deteksi dan pencegahan intrusi IDPS atau dia itu artinya Intrusion Detection and Prevention System. Jadi ini tuh teknologi keamanan jaringan yang memang digunakan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas yang mencurigakan di dalam sistem. Nah, jadi sistem ini tuh juga sama, dia tuh untuk memantau lalu lintasnya dan dia tuh bisa mengenali pola-pola yang memang sudah dikenal. Jadi kalau misalnya ada aktivitas yang tidak normal, dia itu bisa diketahui polanya. Nah, ini tuh bisa membantu memantau aktivitas jaringan antar ribuan toko dan server pusat. Nah, sistem ini tuh bisa memastikan bahwa nggak ada serangan yang bisa mengganggu transaksi kasirnya, manipulasi data stok, atau akses yang ilegal ke informasi perusahaan. Serta ada VPN atau Virtual Private Network. Jadi ini tuh teknologi yang memungkinkan koneksi jaringan itu aman melalui internet dengan cara menginskripsi data yang dikirimkan. Jadi datanya itu bisa terlindungi dan nggak bisa dibaca oleh pihak-pihak yang memang nggak ada izin sahnya. Jadi ini tuh bisa dipakai di setiap toko Alfamart, kayak dari transaksi pelanggannya ataupun data stoknya, agar ketika dikirimkan ke server pusat itu bisa aman tanpa adanya resiko ataupun adanya penyadapan. Nah, terus yang kedua itu semua koneksi antar toko, gudang ataupun pusat itu harus terinskripsi. Seperti yang saya tadi bilang, jadi dia tuh kayak memastikan bahwa semua informasi terkait dari data-datanya itu terkunci. Jadi ketika pengiriman datanya itu tidak adanya penyadapan. Terus yang ketiga itu menggunakan cloud jika diperlukan. Pengaturan keamanan seperti Identity and Access Management. Jadi ini tuh adalah sistem yang digunakan untuk mengatur siapa yang boleh mengakses datanya atau sistem tertentu. Jadi ini tuh untuk memastikan bahwa ada hanya orang ataupun perangkat yang memang memiliki izin untuk mengakses layanannya, aplikasinya atau data dari perusahaannya. Nah, yang ketiga jadi kayak di sini itu dia memastikan kalau misalnya emang cuma pegawai dari Alfamart-nya atau misalkan perangkat resminya itu kayak dari sistem kasirnya ataupun gudangnya yang memang bisa mengakses data-datanya. Next. Nah, selanjutnya itu ada keamanan pada sistem POS. Jadi dia tuh kayak memastikan bahwa datanya itu bisa dilindungi dan nggak bisa dicuri ataupun disalahgunakan. Nah, ini yang pertama itu ada wajib memakai inskripsi data saat disimpan. Jadi datanya itu harus terkunci pada saat disimpan ataupun pada saat dikirim. Jadi datanya itu nggak bisa dicuri. Terus yang kedua itu untuk data pembayaran harus mematuhi standar dari PCI DSS menggunakan tokenisasi ataupun masking. Nah, jadi kalau misalnya ini kan kalau di Alfamart itu kan pasti banyak melakukan transaksi ya. Jadi di sini itu dia harus melakukan sesuai dengan standar PCI DSS untuk pembayaran karena ini tuh untuk menjaga standar keamanan internasionalnya. Kayak misalkan nomor kartunya itu nggak boleh terlihat jelas, data sensitif itu harus ditokenisasi atau kayak diganti kode acak dan nggak boleh menyimpan data sensitif lengkap di server. Ini tuh untuk menghindari data agar tidak bocor.
Terus perlu melakukan penetration testing dan vulnerability assessment secara berkala. Nah, jadi dia tuh harus mengecek apakah ada celah keamanan untuk si hacker itu masuk, dan dia juga harus ada simulasi hacker untuk mencoba terlebih dahulu untuk memastikan apakah sistemnya itu aman atau enggak. Nah, selanjutnya itu ada pemanfaatan artificial intelligence atau machine learning untuk menjaga dari security information and event management. Jadi sistem ini bisa mendeteksi pola ancaman dan memberi respon otomatis. Jadi di sini tuh kalau misalnya emang ada aktivitas yang mencurigakan, sistem itu bisa langsung kasih peringatan dan bisa memblokir secara langsung. Nah, yang kedua itu juga bisa mampu menganalisis log ribuan perangkat dalam hitungan detik. Jadi kan karena Alfamart itu kan punya banyak toko ya. Nah, dia tuh bisa menganalisis log ribuan di berbagai toko, kasir ataupun jaringan server lainnya dalam hitungan detik yang memang kalau misalnya dipikir secara logika ini susah dilakukan oleh manusia. Nah, kesimpulan dari keamanan data ini, keamanan data Alfamart itu adalah ekosistem dinamis yang terdiri dari enkripsi, manajemen akses ketat, sistem informasi yang kuat, serta teknologi prediktif dari artificial intelligence ataupun machine learning. Tujuannya itu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari pelanggannya. Next. Nah, selanjutnya itu ada B2C electronic e-commerce. Jadi Alfamart itu kan emang retail fisik, tapi dia juga termasuk ke e-commerce B2C karena dia itu punya aplikasi namanya AlphaGift. Nah, jadi AlphaGift ini yang memungkinkan pelanggan itu bisa melakukan pembelanjaan secara online. Bisa dari kayak aktivitas pembeliannya, promosinya. Jadi kayak Alfamart ini bisa memenuhi karakteristik dari B2C elektronik. Next. Selanjutnya itu ada electronic retailing atau e-tailing. Jadi e-tailing itu adalah penjualan langsung produk melalui platform digital berbasis katalog. Nah, si Alfamart ini juga termasuk dari e-tailing melalui AlphaGift. Karena dia tuh walaupun emang dia tuh masih ada toko fisiknya, tapi dia juga ada toko online-nya atau dari AlphaGift yang memang ini tuh bisa membuat pelanggan itu memberikan pilihan apakah mau melakukan pembelanjaan secara fisik ataupun pembelanjaan secara mendatangi tokonya atau melakukan pembelanjaan secara online. Next. Nah, selanjutnya itu ada online advertising. Nah, online advertising ini Alfamart itu bisa melakukan atau iklannya itu dengan melalui media sosial kayak bisa dari Instagram, Facebook, atau lainnya. Terus dia juga bisa menjalankan iklan berbayar kayak Google Ads ataupun banner digital. Dan dia juga bisa memanfaatkan dari aplikasi AlphaGift ini misalkan untuk notifikasi terkait dari promosi ataupun katalog digitalnya. Terus kontennya itu dibuat sederhana, visual dan mudah dipahami agar memang relevan dengan kebiasaan pengguna. Untuk pendekatan personalisasinya itu bisa menggunakan data-data dari pelanggan AlphaGift-nya. Terus juga iklannya biar jadi relevan dan bisa meningkatkan kemungkinan pelanggan beli. Jadi ini juga bisa kayak kerjasama dengan influencer yang memang punya banyak pengikutnya untuk melakukan branding pada Alfamart ini. Dan yang terakhir ini ada manfaat online advertising untuk Alfamart. Jadi dengan adanya online advertising ini, jangkauan promosinya itu jauh lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibandingkan promosi fisik. Proses penyebaran informasinya itu juga lebih cepat, terus data analitiknya juga memungkinkan Alfamart mengukur efektivitas kampanyenya itu kayak klik, transaksi, ataupun kunjungan aplikasi. Nah, yang terakhir bisa memperkuat koneksi dengan pelanggan dan meningkatkan daya saing industri di retail digital. Oke, next itu ada ethical issue. Sini next. Oke,
Oke, jadi di sini kita akan membahas ethical issue dalam e-business. Nah, e-business ini memberi banyak manfaat seperti proses yang lebih cepat dan akses yang lebih mudah bagi perusahaan. Tapi kita pasti tahu di balik itu semua ada beberapa isu etis yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Contohnya seperti privacy, kemudian tracking, lalu ada potensi hilangnya pekerjaan, transparansi, bahkan ada risiko penipuan. Nah, karena itu perusahaan itu perlu menjaga etika seperti kejujuran dan transparansi terhadap privacy agar konsumen itu tetap percaya dengan perusahaan kita. Next. Yang kedua, ada analisis isu etis dari Alfamart sebagai toko fisik. Nah, yang pertama itu ada resiko privacy yang meningkat akibat integrasi data offline dan online. Kemudian Alfamart ini juga perlu menjaga keamanan data agar diperkuat dan supaya data pelanggan itu tidak bocor. Kemudian ada transparansi harus diperjelas terutama terkait bagaimana data pelanggan di toko fisik terhubung dengan layanan di digital dan analitik. Nah, intinya di toko fisik Alfamart ini masalah privasinya muncul karena data pelanggan yang transaksi offline itu terhubung dengan layanan digital. Karena makin banyak data yang terkumpul, semakin banyak resiko kebocoran data. Maka Alfamart itu perlu menjaga keamanan data dan memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hak konsumen dan juga bagaimana data pelanggan itu digunakan di dalam sistem digitalnya. Next. Kemudian ada analisis isu etis untuk AlphaGift sebagai e-commerce. Nah, di sini intinya itu AlphaGift mengumpulkan lebih banyak data yang sensitif dari pelanggan. Contohnya seperti identitas, alamat, pembayaran, dan juga lokasinya. Nah, hal ini itu membuat tracking dan profiling itu semakin kuat. Jadi, Alpha ini nggak boleh nih over tracking. Walaupun ada fitur pengguna yang sudah tersedia untuk menjaga keamanan data si pelanggan, tapi AlphaGift itu tetap harus menjaga transparansi dan memudahkan prosesnya. Next. Nah, di sini ada privacy dalam e-business. Nah, privacy ini kan hak konsumen untuk mengontrol data pribadinya. Jadi, ada tantangan yang muncul ketika perusahaan mengumpulkan data yang sensitif, menghubungkan data antar platform, kemudian membagikan data ke pihak ketiga, lalu menggunakan data untuk targeting komersial tanpa persetujuan yang eksplisit, dan juga etika privasi menuntut untuk persetujuan yang jelas, penggunaan yang wajar, dan juga keamanan data yang kuat. Nah, di sini privacy itu konsumen itu berhak tahu dan mengatur bagaimana data mereka itu dipakai oleh Alpha. Nah, tantangannya itu muncul ketika perusahaan itu mengumpulkan terlalu banyak data dan membagikannya ke mitra-mitranya atau pihak lain tanpa persetujuan dari pelanggan. Nah, harusnya Alfamart itu meminta perusahaan itu minta izin dengan transparan dan juga menggunakan datanya secara wajar dan juga memastikan kalau sistem mereka itu memang benar-benar aman. Next. Oke, kemudian di sini ada job loss karena digitalisasi. Jadi digitalisasi ini membuat beberapa pekerjaan itu berkurang, terutama pada pekerjaan yang sifatnya rutin seperti kasir ataupun pramuniaga. Nah, sistem otomatis seperti chatbot dan belanja online ini kan menggeser peran manusia dalam pekerjaan. Walaupun pekerjaan ini secara digital, tapi nggak semua pekerja lama itu punya kemampuan yang sesuai dengan kemampuan digital saat ini. Jadi terdapat resiko terjadinya pengangguran struktural. Next. Oke, selanjutnya di sini ada job loss pada Alfamart dan AlphaGift. Nah, Alfamart fisik ini berpotensi melakukan pengurangan pegawai jika gerai ditutup atau otomatisasi yang meningkat. Dan AlphaGift digital juga memerlukan skill baru, bukan skill tradisional. Nah, kesenjangan ini berpotensi untuk menyingkirkan pekerja lama. Nah, perilaku etis yang dapat dilakukan Alpha ini adalah memberikan pelatihan
pelatihan ulang, kemudian juga menyediakan program upskilling, kemudian memberi transparansi rencana transformasi digital, dan memberi kompensasi layak bagi pegawai yang terdampak. Intinya di sini karena peralihan dari toko fisik ke digital, nah Alfamart itu perlu melakukan kegiatan yang etis untuk para karyawannya, sehingga perusahaan itu bisa memberikan tidak memberi dampak yang terlalu negatif terhadap karyawannya. Next. Lalu di sini ada peran pemerintah dalam regulasi dan proteksi. Nah, pemerintah itu berperan penting lewat regulasi untuk menjaga data pribadi masyarakatnya. Nah, pemerintah itu perlu mengawasi e-commerce dan memastikan informasi produknya itu jelas, kemudian sistem pengembalian barang yang adil, dan juga konsumen itu sadar akan hak mereka sebagai customer. Nah, selain itu pemerintah itu juga perlu memberi pelatihan bagi tenaga kerja supaya mereka ini tidak tertinggal oleh digitalisasi. Next. Oke, selanjutnya ada legal and ethical issues dalam e-commerce. Nah, e-commerce ini menghadapi tantangan yurisdiksi internasional, cybercrime, fraud, dan juga pencurian data. Nah, kepercayaan dalam transaksi ke online ini sepenuhnya bergantung pada informasi digital, bukan interaksi fisik. Maka AlphaGift ini harus menghindari adanya overtracking, profiling berlebihan, kemudian penggunaan data tanpa persetujuan yang jelas, dan juga kerentanan sistem loyalty. Nah, e-commerce ini menghadapi cybercrime, fraud, dan pencurian data itu yang berlangsung secara online. Kepercayaan pelanggan itu kan jadi sangat penting ya, makanya AlphaGift ini harus menghindari praktik yang terlalu overtracking atau profiling yang berlebihan yang dapat berdampak pada loyalty pelanggan. Next. Kemudian ada fraud in the internet, yaitu kasus yang relevan untuk Alfamart. Nah, e-commerce itu menghadapi tantangan yurisdiksi internasional, cybercrime, fraud, dan pencurian data. Nah, di sini Alfamart itu kan sering menggunakan promo ya. Nah, di sini sempat terjadi kasus di mana dia itu ada penipuan seperti promo palsu atau phishing, kemudian juga ada QRIS palsu, dan juga lowongan kerja yang fiktif. Nah, penipuan ini tuh merusak reputasi perusahaan, bahkan pelanggan akan menjadi ragu dengan perusahaan Alfa. Nah, ini juga menambah beban pelayanan karena pelanggan itu banyak untuk menangani keluhan dari pelanggan. Next. Di sini ada rekomendasi etis untuk Alfamart dan AlphaGift. Yang pertama adalah memperkuat edukasi privasi dan literasi digital konsumen, lalu ada audit keamanan sistem dan vendor pihak ketiga, terapkan prinsip privacy by design dalam fitur aplikasi, kemudian juga menyediakan laporan transparansi data, menyiapkan program CSR khusus untuk transisi tenaga kerja, dan yang terakhir itu meningkatkan filter anti phishing dan kampanye anti penipuan. Nah, intinya di sini Alfamart dan AlphaGift itu perlu meningkatkan edukasi privasi bagi pelanggan untuk memperkuat keamanan data dan juga mengaudit mitra pihak ketiga. Nah, penerapan prinsip privacy by design ini juga penting untuk diterapkan. Kemudian juga perusahaan itu sebaiknya menyediakan pelatihan untuk pegawai yang terdampak digitalisasi, dan juga mengingatkan pelanggan bahwa di luar sana itu banyak modus-modus soal penipuan yang berhubungan dengan Alfamart ataupun AlphaGift. Next. Nah, jadi itu dia merupakan pembahasan 7 pembahasan yang penting dari pembahasan kita yang sudah dijelaskan dengan teman-teman saya. Dan jika ada kekurangannya, kami mohon maaf atas kekurangan tersebut. Oke, baik. Terima kasih dan selamat siang semua.
Halo teman-teman semuanya, sebagai mahasiswa, kita pasti tahu kalau misalnya sekarang era di mana perusahaan beralih dari bisnis konvensional ke digital. Wah, betul banget nih. Salah satu contoh bisnis yang ada di sekitar kita itu adalah Alfamart. Dengan strategi omnichannel-nya yaitu melalui aplikasi Alfagifnya. Nah, benar banget kata Wilson dan Jason. Nah, di sini aku mau menjelaskan apa itu omnichannel. Jadi, omnichannel itu merupakan penggabungan antara fisik dan non-fisik yang terjadi di Alfamart. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kebutuhan konsumen dan kepuasan konsumen. Alfamart menerapkan omnichannel yang menggabungkan toko fisik konvensional dengan platform digital Alfagif. Ini merupakan hal yang bagus karena ini dapat memudahkan konsumen. Nah, yang membedakan adalah tingkat integrasinya. Omnichannel di Alfamart dilakukan dengan menyimpan database konsumen, inventory, dan memastikan transaksi itu benar-benar terintegrasi di dalam satu sistem. Sehingga Alfamart itu tahu apa yang diinginkan oleh konsumen. Berdasarkan penelitian dan analisis yang kami lakukan, terdapat beberapa aspek kunci yang membuat Alfagif efektif di era sekarang. Nah, selanjutnya aku mau membahas mengenai customer journey mapping, yaitu merupakan pemetaan dari awal customer belum mengenal suatu produk sampai dengan customer loyal terhadap perusahaan. Nah, pertama itu di tahap adalah pre-purchase. Ya, pada tahap pre-purchase itu merupakan tahap di mana customer itu mengenal dengan personalisasi diskon. Nah, jadi Alfamart itu bakal menawarkan sesuai dengan promosi dan sesuai dengan diskon dari perilaku pembelian masyarakatnya. Dan yang kedua adalah pada tahap during purchase. Nah, kalau pada dalam purchase itu, jadi pada tahap yang dia itu di pertengahan, bagaimana Alfamart itu menyesuaikan dengan transformasi pembayarannya. Jadi ada pembayaran dengan multiple payment. Selanjutnya adalah pada post purchase, yaitu pada tahap terakhir yang dimana adanya integrated loyalty program. Nah, di situ akan terjadinya program loyalty. Ini ditandai dengan adanya poin di sumber Alfamart. Berdasarkan perspektif perilaku konsumen, integrasi ini dapat memenuhi kebutuhan generasi muda akan konsumen. Yang pertama, kemudahan akses dan efisiensi. Yang kedua, ada personalisasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing. Yang ketiga, ada instant gratification, yaitu kepuasan akibat pemenuhan secara langsung tanpa harus menunda dulu. Dan juga brand equity, yaitu nilai tambah suatu merek tersebut dengan trust yang sudah established atau kepercayaan konsumen yang sudah dimiliki oleh Alfamart, serta familiarity dengan konsumen Indonesia yang sudah mengenal lama Alfamart dan juga loyal customer base, yaitu basis konsumen yang setia dan tidak mungkin pindah ke kompetitor. Dan selanjutnya, Alfamart memiliki keunggulan unique selling point, di mana dia membuat sistem integrasi seamless antara dan jadi offline maupun di online. Hal ini membuat customer merasa mudah saat berbelanja, bertransaksi, dan lain-lain. Dalam hal ini, pelanggan dapat mengakses website, aplikasi, belanja langsung di toko offline dengan mudah, cepat, dan bisa dilakukan di mana saja dengan device apapun. Nah, jadi kesimpulannya, kesuksesan Alfamart dalam transformasi digital disebabkan karena strategi omnichannel implementation yang tepat sasaran kepada konsumennya. Dan di depannya Alfamart bisa menggunakan AI pengolahan data agar lebih seamless, efektif, dan efisien, dan meningkatkan pengalaman belanja untuk konsumen. Nah, itu dia dari penjelasan tentang omnichannel. Sebelumnya mohon maaf ya kalau ada yang kurang. Dadah teman-teman.